Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawat u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita mengucapkan maddah dan syukur kepada Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Allah sahabat beliau sekalian, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in wa tabi'ihim ila yaumiddin. Kata-kata ta'zim dan penghormatan yang terutama sekali kepada Abu Imam Syekh Masjid, kepada pengurus masjid BKM dan jajarannya, remaja masjid dan anggotanya, dan yang sangat teristimewa kepada seluruh jamaah subuh undangan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya sampaikan bahwa jamaah subuh, jamaah masjid adalah undangan Allah? Karena saudara-saudara yang tidak mendapatkan undangan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak memberi taufik dan hidayah sehingga sanggup untuk bangun dari tidur yang begitu nyenyak, untuk bangun dari tidur kasur yang begitu empuk, meninggalkan kasur untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita surat izin. Kalau bahasa lalu lintas, SIM. Kalau sekarang berarti surat izin salat berjamaah subuh. Mantang gebi izin lepo kepada katanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai hayat terakhir katanya, sampai meninggal katanya, selalu salat secara berjamaah. Baik daripada bapak-bapak yang lanjut usia, dan doa kepada kamu yang mentang-mentang muda. Karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat katanya khawatirkan, manis dadal ilma walam yazdadil huda falaysa minallah illa bu'da. Bahasa singkat, siapa saja yang semakin hari semakin bertambah ilmunya, makin uro makin bertambah ilmu. Walam yazdadil huda, akan tetapi tidak bertambah petunjuknya kepada Allah. Siuro ke siuro, mono ke gebas setiap subuh, ahad ataupun setiap malam yang kali ditentukan. Nah, kajian ada penambahan ilmu. Manis dadal ilma, siapa saja yang setiap kali bertambah ilmunya. Walam yazdadil huda, tetapi hanam tambah petunjuk, hanam kento dengan Allah Ta'ala, falaysa minallah illa bu'da. Hana lain urungnya dengan Allah, hana lain getanya dengan Allah selain daripada makin jauh getanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Itu yang sangat getanya khawatirkan. Makin siro makin bertambah ilmu, makin siro makin bertambah ilmu, makin siro makin jauh dengan Allah Ta'ala. Jadi katanya
hana tak amalkan dengan ilmu yang kalian hidup. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Pak subuhnya gedenya akan membahas tentang ciri-ciri siapa saja yang memang akan sukses ke depan setelah selesai mendaftarkan diri, terdaftarkan gedenya untuk menjadi sebagai orang-orang yang berpuasa. Karena dalam Al-Quran kebegah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, wajib kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada umat-umat orang-orang sebelum kamu. Ujungnya kita harapan yang sangat katanya impikan adalah tattaqun, muttaqin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikna tungku orang yang kaki ibadah hana merupakan detail takwa. Nah, makhluk Allah Subhanahu wa taala ada setelah dia ibadah akan mendapatkan titel takwa. Ada setelah dia semakin banyak dia ibadah, makin le dia ibadah, semakin bukan mendapatkan titel takwa akan tetapi berlawanan dengan takwa. Siapa? Azazil. Azazil sangat kuat ibadahnya, sangat banyak ilmunya. Tetapi ujung-ujungnya takfurun, kufur. Kenapa? Karena tidak mau bersyukur kepada Allah, tidak mau tawadhu, tidak mau membesarkan orang yang sudah dibesarkan oleh Allah. Hang getim peraya oleh beliaunya orang yang kagak mulia oleh Allah. So Nabi Adam alaihissalam. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dan harapan kita semua kita akan menjadi orang-orang yang muttaqin, bukan menjadi orang-orang yang kufur dan ingkar kepada Allah, ingkar kepada Rasulullah, ingkar kepada para guru-guru kita, para alim ulama, dan ingkar kepada orang-orang yang mengajak kita, memberi kepada kita ilmu-ilmu agama. Memang pertama sekali kita akan ingkar, orang yang ingin ingkar itu ingkar kepada imam syi ini pun, panitia masjid, guru-guru yang memberi tausiah. Kemudian di saat sudah berkekalan di situ, mereka itu akan ingkar kepada para ulama, ingkar kepada para nabi, hanya tiga langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Ujung-ujung merasa takdir Allah tidak pernah adil. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ciri-ciri orang yang muttaqin, ciri-ciri orang yang sukses setelah bulan suci Ramadan. Di pada subuh ini kita akan menyebutkan ciri-ciri orang yang sukses setelah selesai Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu menjemput pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga Allah Subhanahu wa taala yang luas surga seluas langit dan bumi, yang Allah fasilitasi kepada orang-orang yang muttaqin, kepada orang-orang yang takwa. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercerita tentang maghfirah Allah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia lihatnya banyak kesalahan dan dosa.
Maka seandainya ada manusia yang merasa dirinya tidak berdosa, berarti dia itu sedang berbuat dosa. Getanya mandung memang dalam keadaan dosa. Di saat merasa diri getanya hana berdosa, nyan lagi getanya tengah tanggung dosa dengan Allah Taala. Bukan mana? Karena di saat iblis, alasan iblis bukan hanitim sujud kepada Nabi Adam, ana khairun minhu, khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Bahasa singkat apakah? Lung lebih jauh, lung lebih hebat daripada orang lain. Lung karena lung jauh masjid, limang bahote berjamaah. Lung karena hantam lung duk bawa warung kopi, hantam lung ngupat. Lung karena pendonatur yang paling le, fakir miskin lung bantu, masjid lung pegot, jalan lung pegot. Merasa ana khairun minhu, lung lebih jauh, lebih hebat daripada saudara lung, nyan sifat daripada iblis. Getanya sebagai guru, sebagai orang bi tausiah, ana khairun minhu, merasa lung lebih jauh daripada pendengar, nyan kaiduk sifat iblis. Walaupun gepuduk pada tempat banyak, walaupun ge atas mimbar, na sifat ana khairun minhu itu adalah sifat iblis. Yang ditakalakan dalam Al-Quran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ge ajak katanya, ge perintahkan bak katanya, wasari'u ila maghfirah. Bersegeralah menjemput pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa jannah, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kiban rindu Allah Subhanahu wa taala kepada katanya yang berdosa. Kiban rindu Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang berbuat maksiat. Sebuah dalam hadis Rasulullah, perbandingan rindu Allah Subhanahu wa taala kepada hamba drone yang hana tongan Allah, yang tengah lalai dengan maksiat, yang tengah mendosa, lagi sira urang gadah kuda, menyembah sajina lagi katanya gadah motor. Puta harapan katanya di saat katanya gadah motor. Beripuo minimal tak berkah, tak lapor polisi begitu me. Ada pada orang kemana sih? Ya Allah, aku menyanyian adalung nabi beriwo, menya memang haniwo kan nabi bergantau lain. Berarti betul. Itu harapan katanya moto kayak gadah beriwo. Sebab benar menyatakan dia hana tatume bergantau lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang lebih menghebatnya lo. Begitulah Allah Subhanahu wa taala merindukan kepada kita yang berdosa, yang sangat banyak dosa. Lagi katanya gada moto. Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan kepada katanya yang berdosa. Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan kepada saudara-saudara katanya yang golong tu masjid. Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan saudara-saudara katanya yang hanat ikut pengajian. Allah Subhanahu wa taala sangat merindukan kepada saudara-saudara katanya yang golong sembahyang. Maka kepada katanya yang karena undangan Allah, kagak izin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai subuhnya untuk sujud di hadapan Allah, mari sama-sama katanya mengajak saudara katanya, masyarakat katanya yang bisa kita ajak. Kewajiban katanya. Karena dakwah hal ausah auqa fi nafsi min dakwah maqal. Dakwah hal dari kehidupan si ura-ura katanya. Ajak masjid tak bersedekah, hana ibut halim katanya, tak ibut halim kegoknya. Nya lebih meresap dalam jiwa sehingga awak tak pakat lebih mudah ketimbang dakwah dengan lisan lagi taduk tak pegahnya. Karena awak tak taduk tak pegahnya, kalau kita kadang-kadang tak pun. Ada tak pegahnya, ada tak pubut, kadang-kadang nyan golem tete tak pubut kerod.
Tetapi ada dakwah hal katanya nyan auqa fi nafsi, ada urang wate galan jero wate galan masjid alhamdulillah, pengajian alhamdulillah, ngan tetangga hana tepeh jero, nyan dakwah hal lebih meresap dalam jiwa daripada dakwah maqal. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada minit biar tadi. Apa? Tengah jom. Karena nyo long anggap long tu mabut, long hanya long dakwah. Long anggap long tu mabut. Dan long but draw. Yang pertamanya long lagi nyo berarti nyo pun long dua ada guru tin lagi oh. Tapi hai tu. Nyo long lagi maah berik dah. Nyo pun long du ada guru tin banyak ke. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Benar Allah Subhanahu wa taala geyu bak katanya untuk jemput pengampunan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala ko hawa geuh geuneuk bi pengampunan pada katanya. Man tengah gepreh pajan tan laki ampun. Dan geyu yatung surga Allah. Karena surga Allah ke persiapan pada katanya. Wan uiddat lil muttaqin. Dipersiapkan kepada orang-orang yang muttaqin. Dah teman orang-orang yang muttaqin dibegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang tahu. Orang yang tem infak tengah dalam keadaan kebai rezeki, fis sarra, tengah keadaan tenang, tengah na rezeki, tengah kaya. Wad dharra, dan tengah pedih. Jino thang rata-rata orang tengah pedih. Ini dia yang dan nak mutang bak goknya pergi nak mutang bak dia. Ada wai pergi lebih terbayu nyo kampai mutang lain. Rap menan tak kalau. Yang gatin di utang, yang kaya le utang. Nya tetap katanya fi sarra wa dharra menginfak. Wala mulung kalian benar pada teman karena aku tak infak. Lebih berkat rezeki katanya berjamaah subuh sebelum katanya semayang sunat tapaso rezeki katanya bak aku tak infak, tempat anak aku tak infak. Yunfiquna fi sarra wa dharra, menginfak pukul dalam keadaan senang tengah mudah rezeki atau dalam keadaan tengah sempit ekonomi. Di sempit ekonomi menurutnya infak menyebarkan tengah senang tengah kaya 50 ribu 30 ribu dan dia tengah sempit ekonomi di bawahnya baik tak putus sama sekali. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nya ciri-ciri orang yang muttaqin yang pertama. Dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dermawan dia itu dekat dengan manusia, artinya manusia lain hanaya baik betul bagainya. Dan to dengan Allah Subhanahu wa taala. Di saat to dengan Allah Subhanahu wa taala maka akan to dengan surga Allah. Sebaliknya orang yang kikir, susah berinfak kemana saja yang memang dibutuhkan, hana tatib infak, takubah bak da beki hana pu tapajuh tingoh, hana pui pajuh liani, hana pui pajuh li cucau. Jiuh dengan manusia, jiuh dengan Allah, wate jiuh dengan Allah tempat adalah neraka. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mudah-mudahan ketemu taala ke Allah Subhanahu wa taala wujud ke urang kaya ban Bandung dan wujud ke urang kaya yang tim infak. Sebab rasa-rasa ji secara umum ni ambek tam doa lagi Rasulullah berdoa. Ya Allah ni jadikan ulung-ulung miskin. Takut haid tun tu. Haid tun je sebab lebih cepat hisap, lebih cepat temu surga urang gatin dengan urang kaya. Tapi kira-kira haid tun ambek doa-doa gatin. Ya Allah ni bilung berkaya dan kaya dermawan. Rasa-rasa ji mana? Karena wate gasian tengah takut hak itu. Di saat le pekan le kufur. Kadang kufur beda begah
urang kaya macam urang kasin pilih kufur. Lagi tak bah pun benar. Merasa Allah Taala tidak adil. Long dari ubud gatin sampai mati gatin. Yang perasaan dalam jiwa. Hanalikaya Allah Taala kufur. Maka dengan kemiskinan kadang-kadang akan terjerumus ke dalam kekufuran. Dengan kekayaan pun akan lebih besar ruang untuk menjadi kufur dan takabur. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ciri-ciri yang pertama, mau memberi infak puguh dalam keadaan mudah rezeki ataupun dalam keadaan tipis ekonomi. Yang kedua, ciri-ciri orang muttaqin adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang yang sanggup meredamkan kemarahan, putun emosi. Rasa-rasa je setiap manusia itu punya marah. Man tem putun tem pelihara ngan tem pucuh ngapun. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup meredamkan kemarahan. Pukul di masjid le jamaah kebugahan apa maaf cakap apa le jamaah kebugahan apa tenggu ibu le tenggu ibu kebugahan apa biliu le tenggu biliu kebugahan apa BKM pokoknya ka la masjid ka terjadi macam-macam. Adapun bak dempala ini kan tu bak dayah bak belang bak mukat nyan menurut etim jumpat na adanya menyat etim melah bak masjid na cik tempat melah menyat etim melah tengku ngan tengku lebih luah lau etim melah urang mujab nyan na cik tinggai tim ngan hang. Tetapi seandainya tak jalin persaudaraan nyan lebih jauh. Tadi wal kadhiminal ghaidha, orang yang sanggup meredamkan kemarahan. Bak jalan dajak le urang motor salah ku urang Honda. Kubu kejak bak dengar. Le urang Honda salah ku urang motor. Bukan tu tahu bini hejak macam-macam. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup meredamkan kemarahan. Le suami, katanya suami bek bengeh ke promo. Bengeh na pigaga tak putut tak pertahankan. Le istri bertaat ke suami baik saat telat gawo ke tak bengih. Nyan hana termasuk ciri-ciri orang yang muttaqin. Wal kadhiminal ghaidha, ciri-ciri orang muttaqin adalah orang yang sanggup meredamkan kemarahan. Sehingga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Abi Hurairah waktu katanya dia sahabat, "Ausini ya Rasulullah," wasit kepada wahai Rasulullah. Kita jawab ya Rasulullah, la taghdab. Baik bengai. Gui wasit lah ausini ya Rasulullah, la taghdab baik bengai. Lega gelake wasiat li sahabat ba Rasulullah, jawaban Rasulullah la taghdab baik bengai. Karena iblis pun dipegah. Singkat cerita dena terjadi dialog watai goda urung abid urung dengan ibadah. Nyulun pegah bak kata, wahai urung ibadah, jalan yang sangat ampuh, jalan yang sangat mudah untuk lung permainkan kata dan urung ibadah yang lain di saat tengah bengi. Di saat tengah bengi. Perbandingan ibu ahli iblis, kamu mempemain hamba Allah yang ibadah ataupun yang kan tengah ibadah monya tengah bengih nyan dumban je kamu pemain lagi bola yang main dia nak dumho je dipak di saat katanya bengih emosi tidak akan terkontrol nyirmuh pingan bicah haju kaca bicah haju ujung-ujung hana gedhe ka gedaluk promo duduk adalah pekan nyan tengah bengih maka dia gebah le Imam Al-Ghazali muka orang tengah bengih nyan sangat ngeri man ki pancara
Solusi katanya baik bengih ataupun untuk menghindari bengihnya bela kaca pak rumah. Jadi watai bengih ya alihura pak kaca ke bayi. Karena katanya watai bengihnya buruk tahi, muka dia buruk tahi. Bahkan karena tengah dikuasai oleh iblis. Nanti alihura oleh pak kaca. Lagi peraturan kebuka di kamu di Luk Nimbung. Kamu ini jut melha alam dayah dengan syarat 15 minit kalau melha ya lapor babi. Mak pandai tu mai lapor. Wajib lapor Luk Nimbung mana. Nya mana cik menyang kai mendat bengih. Nya benar kaca ada nama ka bengih lihro bak kaca ke bahi. Hanagat hi kena bengih. Megadi dalam surga hanaga pada meng urung-urung yang hanagat hi muka. Urung yang bengih-bengih hana. Wal afina 'anin nas. Dan orang yang mau memaafkan orang yang lain. Hana mucih la kemah baknyo, wate tadi malam ada kala wate duduk, ya Allah Tuhanku dosa hambaron kalung kuma. Nyan kana bak katanya ciri-ciri orang yang muttaqin. Tadi subuhnya leboh mentang tebrah ciri-ciri orang yang muttaqin. Seandainya setelah Ramadan ataupun memang jino le katanya kata capai atanya maka ka termasuk katanya urung-urung yang muttaqin. Yang pertama bono mau memberi infak, mudah ringan jaro bak infak, ukuh dalam keadaan kaya ataupun dalam keadaan miskin. Yang kedua, sanggup meredamkan kemarahan, emosi. Yang ciri-ciri orang muttaqin. Yang kedua adalah mau memaafkan orang yang lain. Yang ciri-ciri orang muttaqin. Man kuta fasilitas kepada orang-orang muttaqin? Surga Allah. Uiddat lil muttaqin mano. Bab pertama mano. Ayat 1 oleh. Surga Allah dipersiapkan kepada orang-orang yang muttaqin. Mudah-mudahan gedayo tak usaha ataupun tak pertahankan yang memang kana, tak pertahankan yang memang kana sifatnya, tak usaha yang golomna, mudah-mudahan dengan sebab usaha gedayo Allah Subhanahu wa taala gebi kepada gedayo urang ciri-ciri urang muttaqin na bak diri gedayo. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ono kemanteng tausiah singkat daripada ulun tuan, pengajian tausiah. Pengajian daripada ulun tuan sangat banyak kekurangan dan kejanggalan di sini ulun tuan berikat ulun tuan lagi mah. Dan kamanyang lunduknyo berikat ulun tuan lagi mah. Han layak. Jadi ono kemanteng lebih dan kurang ulun tuan lagi mah. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.